cendol bisa ada di sini sekarang. Apa lo bilang cendol? Sore itu Akila mempertanyakan rasa penasarannya kenapa di kode-kode yang diberikan Harry sebelumnya ada tanggal Harry masuk penjara sama persis dengan hari di mana Papa Michael harus eksil ke luar negeri. Nah guys, rupanya Harry merasa nggak masalah ya untuk jujur tentang semuanya pada Akila, meskipun ini melibatkan Michael dan Mayang. Karena Akila juga berhak tahu kalau sebenarnya 5 tahun silam Harry sempat diminta oleh Mayang untuk masuk ke dalam sistem data perusahaan kolega bisnisnya Michael yang ternyata terlibat dengan bisnis hitam. Apesnya Harry sebagai hacker lah yang lebih terkena dampak yang dianggap terlibat oleh cybercrime. Dan di saat itu permintaan Mayang agar Harry, yang pasti ditangkap ya, nggak membuka fakta tentang Michael. Jadi kamu tutupin kasusnya papa aku, Her? Tangis Akila pun pecah mengetahui fakta ini. Akila nggak menyangka, ibaratnya Harry jadi kambing hitam atas kesalahan Papa Michael. Ya pastinya dong rasa cinta Akila pada Harry makin berlipat dengan terima kasih, hutang budi, dan juga merasa bersalah karena Harry harus mengulang masa SMA karena hal itu. Namun Harry justru sangat bersyukur karena jadinya Harry bisa menjalani masa sekolah bareng dengan gadis pujaannya. Bahkan sekarang mereka udah tunangan pula. Maka Harry pun menghapus air mata di pipi gadis tercintanya karena hal yang dianggap kesedihan di masa silam telah berbuah kebahagiaan untuk mereka berdua di masa kini. Oke, ngobrol mereka selesai juga. Harry dan Akila menuju teras cafe karena Harry harus rapat penting untuk perencanaan launching grand opening platform startup mereka. Sementara Akila permisi pulang bentar dan begitu nyampe ke rumah, Akila dikagetkan dengan aksi mukbang coklat bareng ya ala Tante Rita dan Firan. Posisi keduanya begitu nyantai nonton TV di ruang tamu dengan bungkus coklat berserakan. Hampir aja misi mereka selesai karena sekotak itu cuma sisa 4 coklat aja. Tante, Firan, kalian ngambil coklat yang di atas pagar depan ya? Itu coklat dari orang yang random, kok dimakan sih? Teriakan kaget Akila cukup membahana, sangat kontras banget dengan ekspresi polosnya Tante Rita dan Firan. Sesaat keduanya bengong, kaget, namun nanggung kalau nggak lanjut makan. Coklatnya enak banget, wangi, manis, enggak enak. Cobain deh Kil, kata Tante Rita dengan cueknya. Percumalah ngamuknya Akila, bagi mereka sih daripada coklatnya mubazir. Beralih ke Zara yang pulang dari rumah sakit dianterin Ken. Namun Zara memilih duduk di bangku belakang mobilnya aja. Ini sih serupa tapi nggak sama. Waktu pertama Zara dan tante dia dianterin Al, owner teras cafe. Nah di perjalanan obrolan ini pun semakin santai karena Ken udah nggak bersikap tengil seperti di awal-awal menunjukkan diri di hadapan Zara. Namun tetap Zara selalu membangun tembok pertahanan. Sebisa mungkin Zara nggak ingin membebanin orang lain. Dan jika terlanjur terjadi, Zara sangat pahamlah untuk tahu diri tanpa niat memanfaatkan orang tersebut. Zara, Ken itu orang baik. Kita hidup ini pasti membutuhkan orang lain. Ini nasihat dari mama dia setelah mereka sudah berdua aja di dalam ruko. Dia berharap putrinya bisa fleksibel, jangan terlalu keras kepala. Tahu kan, karena faktor keadaan bisa dibilang dia udah cukup terlatih untuk mencari perlindungan lelaki. Pertama dari Leon, kemudian sempat merapat ke Jordan. Ya sekarang dia mati langka. Dia udah bener-bener tobat nasuha. Tapi ujiannya itu loh, wadidaw. Karena dulu dia hobi foya-foya, suka pamer ke pergaulan sosialita. Jadi uang cek 300 juta dan perhiasan berlian 1 set dari Jordan, ditambah karung berlian hadiah ulang tahun dari Fata. Semua udah ludes dipakai buat kehidupan yang seneng-seneng campur ngirit-ngirit. Dan sekarang di kantong dia cuma sisa 100.000 saja.
Ya, abaikanlah mama dia dengan segala nasihatnya, karena Zara tetap bersikeras dengan tekadnya Zara akan berjuang sendiri aja. Bahkan Zara mengabaikan kondisi asam lambungnya yang baru aja mendingan, karena saat itu startup menelponnya mengingatkan bahwa mereka ada jadwal rapat penting. Maka Zara buru-buru jalan kaki sampai lari-lari kecil, karena emang Zara udah cukup terlambat. Sesampainya Zara di teras kafe, maka rapat pun siap dimulai dengan anggotanya Harry, William, Vania, dan Vio aja. Saat itu Fata masih di rumah menelpon teman-teman mengabarkan dirinya nggak bisa datang karena Fata turun tangan langsung di dapur untuk masak salah satu menu kesukaannya, yaitu sayur sop. Di sini senyuman Fata terlihat bahagia, pastinya karena Fata keinget kalau Sisi pun sangat suka sop buatannya. Hingga kemudian teras kafe dikagetkan dengan kemunculan Cantika. Hey Zara, sebagai project manager harusnya lo undang semua orang yang terlibat di project ini. Harusnya lo bisa bedain yang mana urusan bisnis dan urusan internal. Suara Cantika terdengar penuh kemarahan, bercampur dendam kesumat. Ekspresi Cantika jangan ditanya. Wajah cantiknya terlihat horor saking ganasnya. Spontan ya, semua di kafe menoleh, mengabaikan keseruan tontonan di layar HP mereka. Pelayan kafe, Igun, Joe, dan Vicky menghentikan kegiatan di dapur. Gaspol, Chaos Crew pun gak mau ketinggalan nonton. Semuanya siap menunggu, apalagi gebrakan selanjutnya. Sementara Zara yang jabatannya langsung disebut, lebih tepatnya Zara dibentak. Bagusnya ya, Zara ini bukanlah tipe yang juga gampang nyolot. Walaupun Zara terlihat cukup kaget, namun Zara berusaha tenang dan mempersilahkan Cantika duduk agar rapat segera dimulai. Padahal semua tahu guys, sikap Cantika lah yang emang gak pantas diikut sertakan dalam rapat startup agar situasi tetap kondusif. Bahkan temen gengnya, Vania, Vio, dan William juga merasa sebaiknya gak perlu menghubungin Cantika. Namun kali ini semua mati gaya, semua gak bisa debat lawan Cantika. Mereka juga gak mau Cantika makin meledak kalau terus diajak debat, jadi biarkan saja. Tanpa mereka semua bakal sangka kalau sebenarnya di otak licik Cantika saat itu sudah punya rencana akan merusak kinerja Zara sebagai project manager startup. Dengan bergabungnya Cantika kembali di rapat startup hari itu dan kedepannya, maka Cantika lebih banyak kesempatan untuk menyabotase apapun project startup. Karena nanti imbasnya penanggung jawab tiap adanya kesalahan adalah di Zara, project manajernya. Gak lama kemudian, Akila pun datang lagi ke teras kafe. Jelas betapa kagetnya Akila melihat keberadaan si cewek muka tembok di meja itu. Jaya, kenapa si Cendol bisa ada di sini? Nah, lagi-lagi Zara jadi tumpuan pertanyaan untuk suatu hal. Belum sempat Zara menjawab pertanyaan Akila, Cantika langsung berdiri dengan ganasnya. Cantika gak terima namanya dipanggil Cendol. Ya pastinya semua teman-teman kembali terfokus untuk menonton pertunjukan berikutnya. Seakan Akila dan Cantika bakal berantem atau adu mulut atau apalah. Namun film action akan segera dihentikan karena Harry yang Namaste akan minta semuanya untuk tenang. Ya, dalam hal ini mau nggak mau Akila harus mengalah guys, karena bagaimanapun Cantika tetap bagian dari startup dan keputusan diskor dari pihak sekolah hanya berlaku di area sekolah dan segala kegiatannya. Pihak sekolah nggak punya wewenang untuk melarang Cantika tetap bergabung di startup. Jadi sabar ya Kil.